Partai Gerindra pesimis poros ketiga dalam Pilpres 2019 mendatang akan terbentuk. Senada dengan Gerindra, Partai Amanat Nasional juga pesimis koalisi dan figur capres alternatif tersebut akan terbentuk kecuali ada keajaiban. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengatakan, poros ketiga akan sulit terbentuk. Menurutnya berdasarkan hasil polling dan analisa, hanya akan ada 2 calon presiden yang akan kembali bertarung pada Pilpres 2019. Nama tersebut adalah Jokowi dan Prabowo. Senada dengan Fadlizon, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan, karena persyaratan yang berat poros ketiga akan terbentuk jika terjadi keajaiban. Namun demikian, komunikasi politik terus dilakukan baik secara formal maupun informal. Kalau saya, prediksi saya dari awal kan akan head to head. Hanya ada 2 calon ya, rematch atau 2 horse race ya. Jadi sejak awal saya berpendapat seperti itu. Sulit untuk terbentuknya poros ketiga karena sekarang ujungnya itu cuma ada 2 nama yang dianggap dalam sejumlah polling itu layak atau mampu menjadi capres, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, untuk poros ketiga itu saya kira agak lemah ya. Tapi itu butuh keajaiban, yang jelas 2 ya. Bisa juga 1 kan gitu. Oleh karena itu, karena syaratnya berat harus 20%, perlulah dibangun komunikasi politik. Itulah gunanya sekarang pertemuan-pertemuan informal, sinyal-sinyal gitu ya. Itu memang suatu keharusan yang harus dilakukan. Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Rapimnas Partai Demokrat mengisyaratkan memberikan dukungan kepada Joko Widodo untuk periode kedua demi kesinambungan pemerintahan. Ade Chandra, Daniel, Jak TV. Ya, cukup menarik kalau kita melihat bagaimana perkembangan komunikasi politik belakangan beberapa hari ini. Ada yang mengatakan siap untuk memberikan dukungan kepada Pak Jokowi di periode kedua. Namun mungkin kalau tadi saya lihat komunikasi atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Johnson nadanya agak sebaliknya. Tapi mungkin ini sekarang memang masih dalam komunikasi internal Partai Demokrat. Nah, saya sekarang ke Mas Gun-Gun lagi. Mas Gun-Gun, berbicara poros ketiga ini, orang itu selalu pertanyaannya, seberapa besar elektabilitas tokoh-tokoh yang akan bertarung di dalamnya untuk menjadi tokoh kunci, Pak AHY, Pak Zulkifli, kemudian Pak Muhaimin. Karena mereka kalau bisa dikatakan sekarang ya memang nama yang unggul yang sudah di pasaran itu dikenal adalah Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Yeah. Nah, artinya apakah poros ketiga ini dengan nama-nama figur yang mungkin bisa dikatakan elektabilitasnya rendah ya, walaupun mungkin sekarang sudah pasang baliho di mana-mana, mungkin ada yang diajak Pak Jokowi jalan kemana-mana. Apakah memang untuk ya waktu beberapa bulan ini atau sampai 2009 itu kemudian mereka bisa mencuri poin begitu? Kalau soal peluang itu tidak ada dalam konteks kontestasi elektoral itu faktor statis. Selalu punya faktor dinamis. Seperti misalnya dulu Jokowi waktu di DKI maupun Jokowi pada saat mau masuk kontestasi elektoral 2014. Ini ada invisible approach ya, pendekatan yang kadang-kadang tidak terlihat. Contoh misalnya pergerakan berbasis komunitas yang kemudian lama tapi kemudian melahirkan efek kejut, dan efek kejut itu melahirkan euforia. Mas AHY pun kan sempat ada euforia. Pada saat dideklarasikan ada euforia, tapi kemudian Januari itu mengalami penurunan, ya kan? Dan itu kemudian Anies naik. Hal seperti itu kan bukan faktor statis, tapi faktor dinamis. Elektabilitas itu fluktuatif. Salah satu yang membuat elektabilitas itu fluktuatif adalah bagaimana proses mengelola yang disebut dengan opini publik. Kemudian bagaimana mengelola ceruk-ceruk potensi pemilih. Dan kita tadi saya sebut di awal, jadi Bang Johnson, itu saya tidak bicara soal hanya faktor elektabilitas, tapi bicara soal tren pemilih. Dan tren pemilih inilah yang tadi oleh Mas Karding sempat dikasih underline juga, bahwa ini bisa saja ada faktor dalam politik Indonesia itu yang mengejutkan. Dan faktor kejut itu menurut saya bisa banyak variabelnya, antara lain bagaimana misalnya pemunculan tokoh yang kemudian bisa melahirkan dalam tanda petik hope ya, harapan di masyarakat. Karena
Bagaimana misalnya mau mendinamisasi pasar kalau hope-nya nggak ada? Nah, biasanya kemudian hope itu lahir ketika ada figur yang kira-kira bisa dalam tanda petik menjadi magnet baru. Nah, proses inilah yang sekarang menurut saya dilakukan oleh sejumlah figur yang mencoba untuk mendinamisasi pasar pemilih. Tuan Guru Bajang, Pak Mahfud MD, dan sejumlah tokoh, termasuk menurut saya tokoh-tokoh yang mungkin tidak disebut intens seperti Pak Gatot Nurmantio. Ini adalah tokoh-tokoh yang menurut saya sedang mencoba mencari peluang hope tadi, harapan. Yang kemudian harapan itu bisa saja menstimulasi, merangsang masyarakat untuk membincang sehingga muncul yang disebut dengan gaung atau resonansi. Dan resonansi itu nanti akan ditangkap oleh partai politik gitu. Sekarang yang menjadi problem adalah kalau bicara poros ketiga, yang pesimis sebenarnya bukan para pengamat, bukan analis. Yang pesimis tadi kita dengar misalnya Pak Jul, butuh keajaiban. Keajaiban itu kan sesuatu yang menurut saya menunjukkan tendensi pesimis. Pun demikian Pak Fadlizon, udah eksplisit tuh menyebut hanya pacuan 2 kuda saja, ya kan? Nah, 2 horse race, kan dia bilang begitu. Jadi siapa yang pesimis, ya kan? Kalau saya melihat justru pesimisme itu dibangun dari teman-teman partai politik yang kecenderungannya melihat peluang kecil berada di luar 2 kubu utama ini. Kalau saya dari awal tadi coba perhatiin kalimat saya. Selalu mengatakan bahwa selalu ada potensi besar terlahirnya poros ketiga karena masih ada 27% di luar 20,1 PKS dan Gerindra dan 52% yang dimiliki oleh partai-partai penyokong dan berpotensi menjadi pengusung Pak Jokowi. Siapa yang paling diuntungkan atau siapa mungkin yang paling dirugikan kalau seandainya poros ketiga ini terbentuk? Menurut saya masing-masing sekarang itu ada dua faktor yang kalau kita bicara untung rugi. Pertama adalah apakah partai itu punya keinginan untuk mendinamisasi pasar elektoral. Berarti ini nilainya adalah nilai peran serta partai politik dalam perhelatan kontestasi elektoral. Semakin menurut saya terbentuk poros ketiga, itu peluang dinamisasi pasarnya semakin bagus. Kenapa? Orang punya opsi selain Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu bagus. Itu kan keuntungan juga bagi partai yang mengusung. Kenapa? Karena kalau misalnya Mas Karding taruhlah Pak Caimin tidak dijadikan cawapres misalnya, kan Mas Karding nggak mau berandai-andai. Kalau saya boleh kan berandai-andai. Maka kemudian simbolik konvergensinya itu, proses kesadaran kelompok bersamanya itu nggak mungkin ada kalau kemudian Caimin kan tidak jadi agenda bersama. Sehingga bisa saja kemudian Caimin berpikir, baiknya saya di luar saja kongsinya, kan gitu. Maka kemudian daya ikat di internal PKB juga mungkin akan menjadi lumayan bagus, termasuk juga Pak Jul atau Mas Ahaye di Partai Demokrat. Jadi keuntungan elektoral didapat dari agenda bersama yang kemudian itu dijadiin daya ikat di internal. Tetapi kerugiannya adalah kalau kalah. Nggak dapat apa-apa. Kalau kalah bisa saja berpotensi zero sum game, kecuali cara Golkar dipakai dan cara PAN kemarin dipakai, yaitu pada saat pemerintahan, pada saat rapat. Kontestasi itu kemudian berada di kongsi berbeda. Pada saat pembentukan pemerintahan, karena di kita itu koalisi selalu terbangun 2 tahap. Satu pada saat kontestasi itu sendiri, yang kedua pada saat pembentukan pemerintahan. Tetapi ingatlah, dalam sejarah kontestasi elektoral kita, yang dapat insentif elektoral besar adalah mereka yang konsisten di dalam atau yang konsisten di luar. Contoh, kenapa PDIP dapat suara besar di 2014? Karena konsisten 2 periode di luar kekuasaan. Kenapa Gerindra naik dan berpotensi menyalip Golkar di 2019? Karena dia konsisten di luar kekuasaan. Artinya sudah ada simpatisan loyalisnya. Ya seperti itulah mereka akan terus bertahan dengan suara itu. Itu terkait dengan Mbak Ratna, preferensi pilihan warga yang memang akan ada di 3. Pertama di kelompok yang menerima. Mungkin Mbak Ratna pernah mengkaji soal social judgment di latitude of acceptance, atau di yang menolak latitude of rejection, sama kelompok non-commitment yang tidak punya komitmen apapun yang tadi Mas Nasrullah sebut
Ini kan ada nih yang masih belum menentukan pilihan, undecided voters, yang kemudian tidak ke Jokowi, tidak juga ke Pak Prabowo. Oke, gitu. baik. Saya akan kembali, saudara. Saya ingin bertanya kepada masing-masing partai ini. PAN mengajukan Pak Zulkifli, PKB nama yang diangkat adalah Pak Muhaimin Iskandar, dan Demokrat kita tahu bahwa saat ini kampanye cukup luar biasa untuk sosok AHY. Di antara 3 nama itu, siapakah sebenarnya yang paling menonjol dan mungkin paling masuk akal untuk dijadikan, kalau memang poros ketiga ini dijadikan sebagai tokoh? Saya akan kembali dengan pembahasannya sesaat lagi.